Ada seorang nenek tua di lantai atas. Bu. Dia sedang melihat saya. Aku langsung menelepon polisi. Tapi aku tidak tahu bahwa panggilan telepon panik itu adalah awal dari terungkapnya rahasia paling mengerikan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan keluar kota ini terasa berbeda. Ulya, yang duduk di kursi penumpang pesawat, merapikan tepi jilbabnya yang sedikit kusut. Di sampingnya, suaminya, Haidar, tersenyum puas. Ini adalah perjalanan bisnis Haidar, sebuah proyek besar di kota seberang pulau, dan dia bersikeras agar Ulya ikut. Sekalian liburan, katanya. Ulya menurut, meski hatinya sedikit berat meninggalkan rumah mereka yang baru beberapa bulan mereka tempati. Rumah itu adalah impian mereka. Besar, modern, 2 lantai, di kawasan yang tenang. Hasil kerja keras Haidar yang karirnya menanjak begitu pesat dalam 3 tahun terakhir. Ulya bangga, tentu saja. Tapi dia juga merasa rumah itu terlalu besar untuk mereka berdua. Mereka tiba di hotel bintang 5 yang mewah. Lobi berkilauan dengan lantai marmer dan lampu kristal. Haidar mengurus check-in dengan percaya diri, sementara Ulya memandangi kesibukan di sekitarnya. Semua orang tampak penting. Kamar kita di lantai 20. Sayang. Pemandangannya langsung ke kota, kata Haidar sambil merangkul bahunya. Di dalam kamar, Ulya langsung menuju jendela kaca yang besar. Pemandangan kota di malam hari memang menakjubkan. Tapi entah kenapa, Ulya merasa gelisah. Mas, aku kok kepikiran rumah. Ya, ujar Ulya pelan, berbalik menatap Haidar yang sedang melepaskan dasinya. Rasanya tidak enak ditinggal kosong. Haidar tertawa kecil. Ayolah, Ulya. Rumah kita aman. Ada satpam kompleks 24 jam. Lagi pula kita kan sudah pasang alarm paling canggih. Haidar berjalan mendekat, memegang kedua bahu istrinya. Santai saja. Nikmati perjalanan ini. Ini kerja kerasku untuk kita. Ulya tersenyum tipis. Dia tahu Haidar benar. Mungkin dia hanya terlalu cemas. Oh iya, Mas. Tadi sebelum berangkat, aku sudah telepon Ibu Inem. Aku minta tolong beliau datang hari ini untuk bersih-bersih rumah. Supaya nanti pas kita pulang, rumah sudah rapi dan bebas debu. Ekspresi Haidar berubah. Hanya sepersekian detik, tapi Ulya menangkapnya. Senyumnya sedikit kaku, dan ada kilat terkejut di matanya. Ibu Inem? Hari ini? Tanyanya, nadanya sedikit lebih tajam dari biasanya. Kenapa hari ini? Kenapa tidak nanti saja pas kita sudah mau pulang? Ulya mengernyit. Reaksi yang aneh. Loh, kan sama saja, Mas. Malah lebih bagus sekarang. Mumpung kita tidak ada, jadi Ibu Inem bisa leluasa kerjanya. Aku tidak enak kalau beliau bersih-bersih pas ada kita, rasanya mengganggu. Kenapa memangnya? Haidar cepat-cepat mengubah ekspresinya kembali normal. Dia tertawa lagi, kali ini terdengar sedikit dipaksakan. Bukan apa-apa. Aku cuma kaget kamu tidak bilang dulu. Aku kan tidak suka ada orang asing di rumah pas kita tidak ada. Tapi ya sudahlah, terlanjur. Dia mengibaskan tangannya. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo kita cari makan malam. Ulya mengangguk, tapi kegelisahan di hatinya tidak hilang. Malah bertambah. Kenapa Haidar bereaksi seperti itu? Bukankah Ibu Inem sudah sering datang membersihkan rumah mereka sebulan sekali? Haidar juga kenal baik dengan Ibu Inem, wanita parubaya yang jujur dan cekatan itu. Tapi Ulya memilih diam. Dia tidak ingin merusak suasana perjalanan mereka yang baru saja dimulai. Dia mengambil ponselnya. Aku telepon Ibu Inem dulu deh, Mas. Cuma mau pastikan beliau sudah sampai. Haidar sedang di kamar mandi, dan Ulya segera menekan nomor Ibu Inem. Panggilannya langsung diangkat. Assalamualaikum, Bu Inem. Ini saya, Ulya. Waalaikumsalam, Bu Ulya. Iya, Bu. Ini saya sudah di depan rumah. Baru saja mau masuk, Bu, jawab suara Ibu Inem yang ramah. Oh, syukurlah. Baik, Bu. Silakan dikerjakan saja, ya. Kuncinya ada di bawah pot biasa. Nanti kalau sudah selesai, tolong taruh lagi di situ dan jangan lupa kunci semua pintu dan gerbang. Ya, pesan Ulya. Siap, Bu Ulya. Beres. Ibu tenang saja. Selamat liburan ya, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu Inem. Maaf merepotkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ulia menutup teleponnya, merasa sedikit lebih lega. Setidaknya Ibu Inem sudah di sana. Rumah tidak benar-benar kosong. Dia menyimpan ponselnya di meja nakas dan bersiap untuk makan malam. 1 jam berlalu. Mereka baru saja kembali dari restoran hotel. Haidar tampak lebih santai, menceritakan rencana pertemuannya besok. Ulia mendengarkan sambil mengaduk teh hangatnya. Dia mencoba fokus pada cerita suaminya, mencoba mengusir bayangan rumah dan reaksi aneh Haidar tadi. Tiba-tiba, ponselnya di atas meja nakas bergetar hebat. Nama, Ibu Inem, tertera di layar. Jantung Ulia berdebar. Kenapa Ibu Inem menelepon lagi? Bukankah harusnya beliau sedang sibuk bekerja? Ulia segera mengangkatnya. Halo, Bu Inem? Ada apa? Ada yang ketinggalan? Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah dan seperti tertahan. Bu Inem? Panggil Ulia lagi, rasa cemasnya melonjak. Bu Ulia? Terdengar suara Ibu Inem, sangat pelan, seperti bisikan yang penuh ketakutan. Suaranya bergetar hebat. Haidar, yang sedang berbicara, langsung berhenti. Dia menatap Ulia dengan tajam. Iya, Bu. Ibu kenapa? Bicara yang jelas, desak Ulia, ikut panik. Bu. Bisik Ibu Inem lagi. Maaf, Bu. Apakah ada orang lain yang diizinkan berada di rumah? Darah Ulia serasa berhenti mengalir. Tenggorokannya tercekat. Apa maksud Ibu? Tidak ada. Rumah kosong. Hanya Ibu Inem. Kenapa? Hening lagi. Ulia bisa mendengar suara gemeretak pelan, mungkin suara langkah kaki di lantai kayu. Lalu suara Ibu Inem kembali, lebih panik dari sebelumnya, nyaris menangis. Bu, saya di lantai bawah. Tadi saya dengar suara dari lantai atas. Saya kira cuma perasaan saya. Tapi barusan saya lihat. Bu? Lihat apa, Bu Inem? Lihat apa? Pekik Ulia tertahan. Ada seorang nenek tua di lantai atas. Dia berdiri di ujung lorong. Dia melihat saya. Dunia Ulia serasa runtuh dalam sekejap. Nenek tua? Di lantai atas? Rumah mereka adalah rumah baru. Tidak ada kerabat tua yang tinggal bersama mereka. Keluarga Ulia jauh di luar kota. Dan Haidar selalu bilang dia sebatang kara. Orang tuanya sudah lama meninggal dalam kecelakaan. Jadi siapa nenek itu? Pencuri? Gelandangan yang menyusup? Pikiran Ulia berkecamuk, tapi satu insting mengambil alih. Insting untuk menyelamatkan. Ibu Inem, dengar saya. Ulia berteriak ke telepon, suaranya gemetar hebat tapi penuh perintah. Segera keluar dari sana sekarang juga. Jangan pedulikan apapun. Lari. Keluar dari rumah itu sekarang. Baik, Bu. Baik. Suara Ibu Inem terdengar putus asa. Lalu Ulia mendengar suara gedebuk, seperti ponsel yang terjatuh, diikuti suara langkah kaki berlari menjauh. Lalu sambungan terputus. Tut tut tut. Ulia menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan nanar. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Ada apa? Suara Haidar memecah keheningan. Ulia mendongak. Wajah suaminya pucat, tapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Mata itu menunjukkan kemarahan. Mas. Ibu Inem, dia bilang ada nenek tua di lantai atas. Bisik Ulia, air matanya mulai menggenang. Dia ketakutan. Aku suruh dia lari. Ya Tuhan, Mas, siapa di rumah kita? Haidar tidak menjawab. Dia bangkit dari kursi, rahangnya mengeras. Nenek tua? Omong kosong apa itu? Desisnya. Pasti dia salah lihat. Atau dia sengaja mengada-ada. Mengada-ada bagaimana? Mas? Dia ketakutan. Ulia nyaris menjerit. Kita harus telepon polisi. Sekarang. Ulia mulai mencari kontak kantor polisi setempat di ponselnya. Tapi Haidar bergerak cepat. Dia melangkah maju dan mencoba merebut ponsel dari tangan Ulia. Jangan, bentaknya. Ulia terkejut. Dia menarik tangannya. Mas, apa yang kamu lakukan? Ibu Inem mungkin dalam bahaya. Jangan panggil polisi, Ulia. Suara Haidar meninggi, tidak seperti biasanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Mungkin dia cuma mau menipu kita. Mau pura-pura ada masalah biar bisa minta uang lebih. Atau jangan-jangan dia yang bawa orang lain masuk. Logika Haidar sama sekali tidak masuk akal. Ulia menatap suaminya dengan ngeri. Ini bukan Haidar yang dia kenal. Lepaskan, Mas.
Aku tidak peduli. Aku harus lapor polisi. Ulia memberontak, mendorong Haidar menjauh dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya waktu untuk berdebat. Ulia berlari kecil ke sudut kamar, menjaga jarak dari Haidar. Dengan jari-jari gemetar, dia akhirnya berhasil menelepon nomor darurat kepolisian di kota asalnya. Dia menjelaskan situasinya dengan cepat, suaranya terputus-putus karena panik. Nama saya Ulia. Saya pemilik rumah di Jalan Kenari nomor 12. Saya sedang di luar kota. Petugas kebersihan saya, Ibu Inem, baru saja menelepon. Dia bilang ada orang asing di dalam rumah saya, seorang nenek tua, di lantai atas. Lalu teleponnya terputus. Saya suruh dia lari. Tolong periksa rumah saya. Saya khawatir terjadi sesuatu padanya. Polisi di seberang telepon menenangkannya, mencatat alamat, dan berjanji akan segera mengirim patroli terdekat untuk memeriksa. Ulia menutup telepon. Napasnya memburu. Dia bersandar ke dinding, kakinya terasa lemas. Haidar berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya merah padam karena marah. Kamu benar-benar melakukannya, katanya dingin. Kamu memanggil polisi ke rumah kita sendiri. Kamu tahu betapa merepotkannya ini? Kalau ini cuma alarm palsu, kita bisa kena masalah. Ulia, ini akan merusak segalanya. Merusak apa, Mas? Balas Ulia, air matanya akhirnya tumpah. Merusak perjalanan bisnis kamu? Aku lebih khawatir nyawa Ibu Inem. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Kenapa kamu malah marah? Harusnya kamu takut. Haidar tidak menjawab. Dia hanya membuang muka, berjalan mondar-mandir di kamar seperti singa dalam kandang. Dia mengusap wajahnya berkali-kali, terlihat sangat stres. Tapi itu bukan stres karena khawatir. Itu stres karena tertangkap. Pikiran itu melintas di benak Ulia, tapi dia segera mengenyahkannya. Tidak mungkin. Menit-menit berikutnya terasa seperti selamanya. 30 menit yang paling menyiksa dalam hidup Ulia. Dia duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, ponsel tergenggam erat di tangan. Haidar tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di dekat jendela, membelakangi Ulia, menatap pemandangan kota yang ramai di bawah, seolah tidak terjadi apa-apa. Keheningan di antara mereka begitu pekat dan menakutkan. Ulia mencoba menelepon Ibu Inem berkali-kali. Tapi nomornya tidak aktif. Langsung masuk ke kotak suara. Rasa mual menjalari perut Ulia. Kemudian, ponsel Ulia berdering lagi. Nomor yang tidak dikenal. Dia buru-buru mengangkatnya. Halo? Dengan Ibu Ulia, pemilik rumah di Jalan Kenari? Suara berat seorang pria. Iya, Pak Polisi. Iya, ini saya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apa Bapak menemukan Ibu Inem? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Bu Ulia, kami sudah berada di lokasi. Kami sudah memeriksa seluruh perimeter. Rumah Anda kosong, Bu. Jantung Ulia mencelos. Kosong? Apa maksud Bapak? Rumah dalam keadaan terkunci saat kami tiba. Kami harus masuk paksa lewat pintu belakang setelah tidak ada jawaban. Pintu depan terkunci dari dalam. Kami sudah menyisir lantai 1 dan lantai 2. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi Ibu Inem? Petugas kebersihan saya? Tanya Ulia, suaranya bergetar hebat. Kami tidak menemukannya, Bu. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tasnya, alat pembersihnya, semua tidak ada. Sepertinya dia sudah pergi sebelum kami tiba. Ulia merasa lega sesaat. Setidaknya Ibu Inem berhasil keluar. Syukurlah, mungkin dia berhasil lari. Tapi nenek itu? Apa Bapak melihat nenek tua? Polisi itu terdiam sejenak. Itu bagian yang aneh, Bu. Kami tidak menemukan siapapun. Tidak ada tanda-tanda penyusup. Alarm Anda juga tidak aktif. Sepertinya dimatikan dari dalam. Dimatikan? Ulia bingung. Hanya dia dan Haidar yang tahu kodenya. Iya. Tapi, Bu. Polisi itu melanjutkan, nadanya berubah serius. Meskipun rumah ini kosong, kami menemukan sesuatu yang sangat ganjil di lantai atas. Ulia menahan napas. Dia melirik Haidar. Punggung suaminya menegang. Apa itu, Pak? Apa yang Bapak temukan? Di kamar tamu di ujung lorong lantai 2. Di balik lemari buku besar, ada sebuah pintu tersembunyi. Dan ruangan di baliknya, kami rasa Ibu perlu segera pulang. Jantung Ulia seakan diremas. Pintu tersembunyi. Ruangan di baliknya. Apa, Pak? Apa yang Bapak temukan di ruangan itu? Desak Ulia, suaranya bergetar hebat.
Dia bisa merasakan tatapan Haidar yang membakar punggungnya. Polisi di seberang telepon berdeham. Terdengar jelas dia tidak nyaman mengatakannya. Bu, ini bukan kamar biasa. Ini seperti sel. Ukurannya mungkin hanya 2 x 3 meter. Tidak ada jendela. Hanya ada kasur tipis di lantai, sangat kotor. Ada ember di pojok maaf. Sepertinya digunakan sebagai toilet. Dan ada beberapa piring dengan sisa makanan yang sudah basi. Ulia terduduk di tepi ranjang hotel. Kakinya lemas. Sebuah sel. Di dalam rumahnya. Dan yang paling mengganggu, Bu, lanjut polisi itu, pintunya. Pintu besi tebal, tersembunyi di balik lemari. Pintunya dikunci dari luar. Ada slot pengunci model lama yang sangat kuat. Siapapun yang ada di dalam, mereka tidak bisa keluar sendiri. Ulia memejamkan matanya, berusaha bernapas. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ini mimpi buruk. Ini tidak nyata. Kami tidak menemukan siapapun di dalamnya, Bu. Tapi tempat itu jelas baru saja ditinggali. Baunya sangat menyengat. Kami juga menemukan bekas goresan kuku di bagian dalam pintu. Banyak sekali. Goresan kuku. Ulia membayangkan jari-jari tua yang rapuh itu, menggaruk-garuk pintu, meminta tolong. Membayangkan nenek tua yang dilihat Ibu Inem. Ya Tuhan. Bu Ulia, Anda masih di sana? Sebelum Ulia bisa menjawab, Haidar bergerak. Cepat. Seperti ular. Dia menyambar ponsel dari tangan Ulia. Halo, Pak, bentaknya ke telepon. Ulia terkesiap, terlalu kaget untuk bereaksi. Ini Haidar, suaminya. Dengar, Pak, pasti ada kesalahan besar, kata Haidar, suaranya dibuat-buat terdengar tenang, padahal Ulia bisa melihat urat di lehernya menonjol. Ruangan itu peninggalan pemilik lama. Semacam bunker atau gudang yang belum kami bereskan. Kami baru pindah. Kami tidak tahu apa-apa soal itu. Ulia menatapnya ngeri. Bohong. Kebohongan yang lancar sekali. Kami akan segera pulang. Penerbangan pertama besok pagi, lanjut Haidar. Saya minta tolong. Pak, tolong jangan sentuh apa-apa lagi. Jangan biarkan media tahu. Ini properti pribadi. Tolong segel saja rumah kami. Kami akan urus ini sendiri. Terima kasih atas bantuannya. Haidar menutup telepon sebelum polisi itu sempat menjawab. Dia melempar ponsel Ulia ke tempat tidur. Kamar hotel yang mewah itu mendadak terasa begitu sempit, menyesakan. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung. Ulia menatap suaminya. Pria yang telah dinikahinya selama 3 tahun. Pria yang setiap hari tersenyum padanya, memeluknya, mengatakan cinta padanya. Pria itu kini terlihat seperti orang asing. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya berkilat-kilat karena amarah yang tidak terkendali. Mas. Bisik Ulia, air matanya mulai jatuh. Apa itu? Diam. Haidar membentak. Suaranya menggelegar. Diam, Ulia. Ini semua salahmu. Salahmu. Ulia tersentak mundur. Haidar tidak pernah membentaknya seperti ini. Kenapa kamu harus panggil Ibu Inem hari ini? Dari sekian banyak hari. Kenapa kamu harus panggil polisi? Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu merusak segalanya. Rencanaku. Semuanya. Haidar menjambak rambutnya sendiri, berjalan mondar-mandir seperti binatang yang terkurung. Rencana apa, Mas? Tanya Ulia, suaranya bergetar ketakutan, namun ada nada dingin yang mulai merayapinya. Rencana apa yang lebih penting dari nyawa Ibu Inem? Rencana apa yang melibatkan, mengurung seseorang di rumah kita? Haidar berhenti. Dia menatap Ulia dengan tajam. Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu diam. Ulia menggeleng pelan. Tidak. Dia tidak akan diam lagi. Sesuatu yang sangat busuk sedang terjadi. Sesuatu yang Haidar sembunyikan mati-matian. Dan Ulia, tanpa sadar, telah hidup di atas kebusukan itu. Dia teringat sekarang. Kamar tamu di ujung lorong itu. Haidar selalu melarangnya masuk. Alasannya selalu sama. Itu ruang kerjaku, sayang. Berantakan sekali. Penuh berkas penting. Nanti kamu malah bingung. Atau, aku sedang fokus proyek besar. Tolong jangan diganggu area itu. Ulia, sebagai istri yang penurut, menghormatinya. Dia tidak pernah menyentuh kamar itu. Lalu baunya. Ya Tuhan, baunya. Ulia sering mencium bau aneh yang samar-samar jika dia lewat di depan kamar itu. Bau apek, asam, seperti campuran makanan basi dan sesuatu yang kotor. Dia pernah menanyakannya.
Haidar hanya tertawa. Itu bau buku-buku lama. Dan aku sering lupa buang sampah kopi di sana. Biasa, ruang kerja pria. Kebohongan. Semua kebohongan. Ulia bangkit. Dia mengambil ponselnya, lalu tasnya. Dia berjalan ke pintu. Kita pulang. Sekarang, katanya, suaranya datar. Apa maksudmu? Kita pulang ke Jakarta. Sekarang juga. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kita cari penerbangan malam ini. Haidar menatapnya, seakan menimbang-nimbang. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan Ulia. Dan dia juga tahu, dia harus segera kembali. Dia harus membereskan kekacauan yang dibuat Ulia. Baik, desisnya. Aku urus check-out. Perjalanan pulang adalah siksaan terpanjang dalam hidup Ulia. Mereka berhasil mendapatkan tiket untuk penerbangan terakhir malam itu. Mereka duduk bersebelahan di pesawat, tapi ada jurang pemisah yang tak terlihat di antara mereka. Haidar memejamkan mata, pura-pura tidur, tapi Ulia bisa melihat rahangnya yang terus mengeras. Ulia tidak bisa tidur. Dia menatap keluar jendela, ke kegelapan malam. Jilbab yang membingkai wajahnya terasa basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Siapa suaminya sebenarnya? Monster macam apa yang tega mengurung manusia lain di ruang pengap tanpa jendela? Siapa nenek itu? Dan di mana dia sekarang? Di mana Ibu Inem? Ulia memutar ulang setiap kenangan. Karir Haidar yang melesat begitu cepat setelah mereka menikah. Uang yang seakan tak ada habisnya. Rumah mewah yang mereka beli tunai. Haidar selalu bilang itu hasil investasi cemerlang. Tapi sekarang Ulia ragu. Keraguan itu terasa pahit di lidahnya. Mereka mendarat menjelang subuh. Udara Jakarta yang lembab terasa menyesakkan. Mereka tidak bicara sama sekali di taksi menuju rumah. Saat taksi berbelok ke kompleks perumahan mereka, Ulia melihatnya. Garis polisi berwarna kuning melintang di gerbang rumah mereka. Pemandangan itu membuat perutnya mual. Haidar membayar taksi. Dia merobek garis polisi itu dengan kasar. Ulia mengikutinya masuk ke halaman. Rumah itu tampak gelap dan menakutkan. Haidar membuka pintu depan. Ulia tidak pergi ke kamar mereka di lantai bawah. Dia tidak meletakkan tasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, dan langsung berjalan menaiki tangga. Ulia, tunggu. Haidar memanggil dari belakang, suaranya terdengar panik. Jangan ke sana, biar aku jelaskan dulu. Ulia tidak peduli. Dia terus berjalan. Lorong lantai 2 terasa dingin. Dia sampai di depan kamar tamu di ujung lorong. Lemari buku jati yang besar dan berat itu sudah bergeser sedikit, memperlihatkan celah. Persis seperti yang dikatakan polisi. Ulia mendorong lemari itu dengan sekuat tenaga. Benda itu berdecit memilukan di lantai parket. Di baliknya, pemandangan itu membuat Ulia nyaris muntah. Sebuah pintu baja berwarna abu-abu kusam. Lengkap dengan palang pengunci berat di sisi luar, dan sebuah lubang intip kecil. Polisi telah membukanya. Bau busuk yang menyengat langsung menerpa wajah Ulia. Jauh lebih kuat dari yang pernah ia cium. Bau penderitaan. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu baja itu. Ruangan itu gelap. Ulia meraba-raba dinding, mencari saklar. Dia menemukannya. Sebuah lampu bohlam kuning redup berkedip-kedip, lalu menyala. Pemandangan di dalamnya lebih buruk dari bayangan Ulia. Dinding yang kotor. Kasur tipis yang bernoda parah. Ember kotoran di sudut. Piring-piring berkerak. Dan di dinding goresan-goresan kuku itu. Panjang, putus asa, beberapa tampak berdarah. Ulia menutup mulutnya, menahan isak tangis. Siapa yang bisa melakukan ini? Haidar berdiri di belakangnya, di ambang pintu. Napasnya terengah. Mata Ulia menyapu lantai yang kotor. Ada sesuatu yang tergeletak di dekat kasur. Sesuatu yang kecil dan persegi. Tampaknya terjatuh dan tersembunyi di balik lipatan spray kotor. Ulia melangkah masuk, menahan napasnya. Dia berjongkok dan mengambil benda itu. Sebuah foto. Bingkainya plastik murah, kacanya sudah retak. Foto itu menghadap ke bawah. Ulia membalikannya. Jantungnya berhenti berdetak. Itu adalah foto seorang wanita tua yang tersenyum lembut. Dan di pangkuannya, duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, tersenyum lebar, memamerkan giginya yang ompong. Wanita tua di foto itu adalah nenek yang sama yang Ulia lihat sekilas dalam ingatannya. Wajah yang sama dengan yang dideskripsikan Ibu Inem. Dan anak laki-laki di pangkuannya adalah Haidar, suaminya. Ulia berdiri kaku. Foto di tangannya terasa membakar kulit. Udara di ruangan pengap itu seakan tersedot habis.
Dia menatap wajah tersenyum di foto itu. Wajah Ibu Hartini, nenek tua itu. Dan wajah Haidar kecil. Senyum yang sama. Mata yang sama. Perlahan, Ulia berbalik. Haidar masih berdiri di ambang pintu, terperangkap antara cahaya lorong dan kegelapan ruang rahasia. Wajahnya pucat pasi. Matanya tertuju pada foto di tangan Ulia. Dia tahu. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Siapa dia, Mas? Suara Ulia nyaris tak terdengar. Kering dan rapuh. Tapi di dalam keheningan rumah yang mencekam, suara itu terdengar seperti cambukan. Siapa wanita ini? Haidar membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menggeleng pelan, matanya memancarkan kepanikan. Siapa dia? Ulia bertanya lagi, kali ini lebih keras. Dia melangkah keluar dari ruangan busuk itu, mendekati Haidar. Dan kenapa fotomu ada bersamanya? Haidar mundur selangkah. Ulia, aku bisa jelaskan. Itu foto lama. Aku tidak tahu bagaimana bisa ada di situ. Dia mencoba berbohong. Satu kebohongan terakhir yang putus asa. Ulia tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Bohong, desisnya. Jangan bohong lagi, Haidar. Ulia melempar foto itu ke dada suaminya. Bingkai foto itu membentur ke mejanya dan jatuh ke lantai. Kacanya pecah berantakan. Ibu Inem melihat seorang nenek tua. Teriak Ulia, suaranya kini pecah oleh isak tangis yang tertahan. Polisi menemukan ruangan ini. Dan aku menemukan foto ini. Foto kamu dengan dia. Nenek yang sama yang kamu kurung di sini. Nenek yang kamu biarkan hidup seperti binatang di rumahmu sendiri. Benteng pertahanan Haidar runtuh. Seluruh tenaga seakan terkuras dari tubuhnya. Dia tidak lari. Dia tidak melawan. Dia hanya bersandar di dinding lorong, lalu perlahan merosot ke lantai. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pundaknya berguncang. Tapi Ulia tidak merasakan iba. Hanya rasa jijik yang membakar. Jelaskan, kata Ulia dingin. Dia berdiri menjulang di atas suaminya yang kini menangis. Jelaskan semuanya. Sekarang. Haidar menarik napas panjang yang gemetar. Dia menurunkan tangannya. Matanya merah, tapi tangisnya sudah berhenti. Yang tersisa adalah kekosongan. Dia ibuku, katanya pelan. Nyaris berbisik. Namanya Ibu Hartini. Dia ibuku. Ulia merasakan lantai di bawah kakinya bergoyang. Ibunya? Tapi kamu bilang ibumu sudah meninggal. Kamu bilang orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu. Aku berbohong. Aku Haidar, suaranya datar. Ayahku memang meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi dia selamat. Ulia menahan napas. 3 tahun mereka menikah. 3 tahun dia hidup di atas kebohongan fundamental ini. Kenapa, Mas? Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu lakukan ini padanya? Haidar mendongak. Di matanya, Ulia tidak melihat penyesalan. Dia melihat kebencian. Karena dia pantas mendapatkannya, desis Haidar. Ulia mundur selangkah. Apa maksudmu? Ayahku, Haidar memulai ceritanya, suaranya dingin dan penuh racun. Dia orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Tapi dia tidak pernah percaya padaku. Dia selalu menganggapku anak manja yang hanya bisa menghabiskan uang. Dan dia lebih mendengarkan ibuku. Haidar tertawa sinis. Saat ayah meninggal, aku pikir akhirnya aku akan mendapatkan hakku. Tapi ternyata tidak. Bajingan tua itu. Dia menulis wasiat yang gila. Seluruh asetnya rumah ini, perusahaan, saham, deposito semuanya, jatuh ke tangan Ibu Hartini. Itu wajar, potong Ulia. Dia istrinya. Wajar, bentak Haidar. Dan aku anaknya. Aku hanya diberi uang saku bulanan. Uang saku. Seperti anak kecil. Wasiat itu bilang, aku baru bisa mendapatkan warisan penuh setelah dia meninggal. Ulia mulai mengerti. Dan pemahaman itu membuatnya mual. Jadi kamu? Dia tidak mau memberikannya padaku. Seru Haidar, seakan membenarkan tindakannya. Setelah kecelakaan itu, dia jadi aneh. Trauma. Depresi. Dan jadi pelit luar biasa. Dia bilang dia mau menyumbangkan semua harta ayah ke badan amal. Dia mau membuatku miskin. Dia mau mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. Haidar bangkit berdiri. Matanya menyala-nyala dengan keserakahan yang gila. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itu hakku. Aku bekerja keras di perusahaan ayah,
tapi dia tidak pernah menghargaiku. Jadi, aku ambil alih. Apa yang kamu lakukan? Bisik Ulia ngeri. Aku, merawatnya, kata Haidar dengan senyum mengerikan. Aku bilang ke semua kerabat jauh kalau trauma pasca kecelakaan itu membuat ibuku jadi gila. Tidak waras. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Aku membayar mahal seorang dokter untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa ibuku tidak kompeten secara mental. Gampang sekali. Lalu aku menjadi walinya. Wali sah atas dirinya, dan atas seluruh asetnya. Aku punya kuasa penuh. Aku menjual rumah lama kami. Aku bilang pada semua orang, aku akan menaruhnya di panti jompo terbaik di Swiss, agar dia bisa tenang. Tapi kamu tidak melakukannya, kata Ulia. Tentu saja tidak, cibir Haidar. Buang-buang uang. Aku membeli rumah ini. Rumah yang besar, jauh dari mana-mana. Aku mendesainnya secara khusus. Aku membangun ruangan itu. Kedap suara. Aman. Lalu aku memindahkannya ke sini. 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Ulia menikah dengan Haidar 3 tahun yang lalu. Pencerahan itu menghantam Ulia seperti kereta barang. Aku. Bisiknya. Kamu menikahiku, setelah kamu mengurungnya. Haidar menatapnya. Senyumnya hilang, berganti dengan tatapan dingin seorang kalkulator. Aku butuh perlindungan. Aku butuh topeng. Seorang istri yang baik, yang salehah, yang berhijab. Orang tidak akan curiga pada pria yang punya istri sempurna sepertimu. Kamu adalah alibi terbaikku, Ulia. Kamu yang membuat dunia percaya bahwa aku adalah suami yang normal, pria sukses yang hidup bahagia. Ulia merasa kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Dia bersandar ke dinding, menahan muntah. Seluruh hidupnya, pernikahannya, cintanya, semuanya adalah bagian dari rencana mengerikan ini. Dia bukan istri. Dia adalah tameng. Kamu monster, desis Ulia. Aku pragmatis, koreksi Haidar. Aku merawatnya. Aku memberinya makan. Aku menunggunya mati secara alami. Dan aku bisa menikmati hidup yang pantas aku dapatkan. Semuanya berjalan lancar. Sampai hari ini, kata Ulia. Sampai hari ini. Haidar meninju dinding di sebelah kepala Ulia. Ulia menjerit kaget. Sampai kamu, dengan ide bodohmu, memanggil Ibu Inem. Dan memanggil polisi. Ulia teringat. Ibu Inem. Dan ibumu. Di mana mereka sekarang? Haidar, apa yang kamu lakukan pada mereka? Haidar menatap Ulia lama. Matanya kini benar-benar kosong dari emosi. Dia sudah melewati batas. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Perjalanan bisnis ini, katanya pelan, bukan liburan, Ulia. Ini adalah hari pemindahan. Ibu sudah terlalu lama di sini. Aku mulai curiga ada tetangga yang mendengar sesuatu. Jadi aku menyewa orang. Rekan kerjaku. Dia punya tempat baru yang lebih aman, jauh di luar kota. Dan Ibu Inem? Petugas kebersihan sialanmu itu datang di waktu yang salah. Dia tiba tepat saat rekan-rekanku sedang membawa Ibu Hartini keluar. Dia pasti melihat mereka memasukkan Ibu ke dalam van. Dia panik, lari ke dalam, bersembunyi, dan meneleponmu. Lalu, tanya Ulia, takut akan jawabannya. Haidar tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Ulia membeku. Lalu mereka menemukannya. Dia terlalu banyak tahu. Sama seperti ibumu. Dan sekarang sama sepertimu, Ulia. Tatapan Haidar yang dingin dan tanpa emosi itu menusuk Ulia lebih tajam dari pisau. Suaminya, belahan jiwanya, adalah seorang monster. Ulia gemetar, bukan lagi karena takut, tapi karena gelombang realisasi yang begitu mengerikan. Pernikahannya, tawa mereka, mimpi-mimpi mereka, semuanya dibangun di atas penderitaan seorang ibu tua yang dikurung hanya beberapa meter di atas kamar tidur mereka. Jadi, Ulia memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Semua ini, rumah ini, mobil, perjalanan mewah ini semua uang ibumu. Haidar mendengus, seakan jijik dengan pertanyaan Ulia yang polos. Tentu saja. Ini semua milikku. Seharusnya dari awal jadi milikku. Dia mulai berjalan mondar-mandir di lorong sempit itu, energinya meluap-luap, kini bukan lagi kemarahan yang tertahan, tapi semacam kelegaan gila karena kedoknya telah terbuka. Dia tidak perlu berpura-pura lagi di depan Ulia. Kamu tidak mengerti, Ulia, kamu tidak tahu ayahku seperti apa. Haidar memulai, suaranya diwarnai kebencian yang sudah mendarah daging. Dia pria yang kikir. Dia mengendalikan segalanya. Dia selalu bilang aku pemalas.
aku bodoh, aku hanya bisa menghamburkan uang. Padahal aku yang bekerja siang malam di perusahaannya, sementara dia hanya duduk-duduk manis. Ulia diam, mendengarkan racun yang keluar dari mulut pria yang dicintainya. Ketika dia akhirnya mati, aku pikir akhirnya aku bebas. Akhirnya aku dapat bagianku. Haidar berhenti di depan pintu ruang rahasia itu, menatap ke dalam kegelapan. Tapi bajingan itu, bahkan dalam kematiannya, dia masih mengendalikanku. Wasiat itu. Lanjut Haidar, itu adalah lelucon paling kejam. Dia menyerahkan segalanya kepada Ibu Hartini. Semuanya. Dan aku hanya dapat uang saku bulanan. Uang saku. Sampai ibuku meninggal. Tapi, Haidar tertawa kering, ada satu klausul lagi. Satu jebakan terakhir. Dia berbalik menatap Ulia, matanya menyipit. Warisan itu baru jatuh padaku setelah dia meninggal. Hanya jika aku bisa membuktikan diri sebagai anak yang bertanggung jawab dan bermoral baik. Jika saat ibuku meninggal, aku dianggap gagal jika aku punya catatan kriminal, atau jika aku dianggap sebagai anak durhaka seluruh aset, triliunan rupiah, Ulia akan jatuh ke badan amal. Semuanya. Aku tidak dapat sepeser pun. Ulia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya soal keserakahan. Ini adalah permainan catur yang rumit dan sakit. Jadi, kamu tidak bisa membunuhnya, bisik Ulia ngeri. Mata Haidar berkilat. Aku sudah coba. Akunya enteng, seolah sedang membicarakan kegagalan bisnis. Kecelakaan itu, yang aku ceritakan padamu, yang menewaskan ayahku, itu bukan kecelakaan murni. Aku merusaknya. Aku merusak rem mobil mereka. Ulia terhuyung mundur. Dia menabrak dinding lorong. Ya Tuhan, Haidar. Rencananya adalah membunuh mereka berdua. Bersih. Cepat. Aku akan jadi anak yatim piatu yang berduka, mewarisi segalanya, Haidar melanjutkan, mengabaikan kengerian di wajah Ulia. Tapi dia selamat. Wanita itu terlalu kuat. Dia selamat, hanya dengan beberapa tulang patah dan trauma. Dan saat itulah dia mulai bicara gila. Dia bilang dia tahu itu aku. Dia bilang dia akan lapor polisi. Dia bilang dia akan menyumbangkan semua uang ayah. Kepanikan kembali menjalari Haidar saat mengingat itu. Dia mau menghancurkanku. Setelah semua yang aku lakukan. Jadi aku harus bertindak cepat. Aku tidak bisa membunuhnya lagi, itu terlalu berisiko. Tapi aku bisa membuatnya menghilang. Dan disitulah, kegilaannya jadi berguna, kata Haidar. Aku membalikan ceritanya. Aku bilang ke semua orang, kecelakaan itu membuatnya gila. Dia berhalusinasi. Dia menuduhku ingin membunuhnya. Lihat, gila, kan? Haidar tersenyum. Aku membayar mahal seorang pengacara busuk dan seorang dokter korup. Mereka membuatkan dokumen palsu. Surat keterangan medis yang menyatakan Ibu Hartini mengalami gangguan jiwa berat. Psikosis. Skizofrenia paranoid. Dia tidak kompeten secara mental untuk mengelola aset, atau bahkan dirinya sendiri. Lalu, pengadilan, kata Ulia, menyambung cerita itu dengan perasaan mati rasa. Tepat. Haidar menjentikan jarinya. Pengadilan menunjukku sebagai wali sahnya. Anak yang berbakti, yang akan merawat ibunya yang sakit jiwa. Aku mengendalikan segalanya. Asetnya, hidupnya. Aku bilang ke kerabat, aku akan membawanya ke fasilitas terbaik di Swiss. Tapi aku membawanya ke sini. Ke ruangan ini, jauh lebih hemat biaya, kan? Lalu, Haidar melanjutkan, aku bertemu denganmu. Ulia yang manis. Ulia yang polos. Ulia yang berhijab dan salehah. Kamu adalah penutup yang sempurna. Alibi hidupku. Siapa yang akan curiga pada pria sukses yang punya istri seperti bidadari? Ulia memejamkan mata. Rasa jijik membuncah di dadanya. Dia telah menjadi pion. Hiasan. Kamuflase untuk kejahatan yang tak terbayangkan. Tapi dia tidak gila, kan? Bisik Ulia. Ibumu, dia tidak gila. Haidar tertawa. Awalnya tidak. Dia hanya trauma. Tapi bertahun-tahun di ruangan gelap itu bisa membuat siapa saja gila. Dan aku sedikit membantunya. Apa maksudmu? Obat-obatan, kata Haidar santai. Obat penenang. Dosis kecil, dicampur di makanannya setiap hari. Cukup untuk membuatnya bingung. Cukup untuk membuatnya lemah. Cukup untuk membuatnya terlihat gila, jika ada yang tidak sengaja melihatnya. Seperti petugas kebersihanmu itu. Ulia teringat bau apek dan asam dari kamar itu.
Itu bukan hanya bau kotoran. Itu bau obat-obatan, bau keputusasaan. Ulia teringat malam-malam Haidar, lembur, di ruang kerjanya. Dia tidak sedang bekerja. Dia sedang merawat ibunya. Memberinya makan. Memberinya racun. Ulia teringat betapa ketatnya Haidar soal privasi. Betapa marahnya dia jika Ulia mencoba membersihkan area itu. Dia mengambil masa depanku. Ulia, kata Haidar, suaranya kembali dingin. Aku hanya mengambil kebebasannya. Adil, bukan? Itu tidak adil. Ulia menggeleng, air matanya mengalir deras. Itu iblis. Terserah apa katamu. Haidar mengibaskan tangan. Yang penting, rencananya berjalan mulus. Sampai kamu mengacaukannya. Sekarang, karena ulahmu, aku harus mempercepat semuanya. Apa maksudmu, mempercepat? Ibu Inem itu, desis Haidar. Dia masalah besar. Rekan-rekanku, orang-orang yang aku bayar untuk memindahkan Ibu Hartini, mereka menangkapnya. Dia melihat wajah mereka. Dia melihat fannya. Dia tahu terlalu banyak. Ulia menahan napas. Di mana mereka sekarang? Di mana Ibu Inem? Di mana ibumu? Haidar menatapnya lama. Senyumnya lenyap. Matanya berubah menjadi dingin dan mati. Dia melangkah maju, perlahan, mendekati Ulia. Ulia terdesak ke dinding. Mereka ada di tempat yang aman. Tempat di mana tidak ada yang akan menemukan mereka. Haidar mengangkat tangannya. Ulia memejamkan mata, mengira akan dipukul. Tapi Haidar hanya mencengkeram lengan Ulia. Cengkeramannya sekuat baja, menyakitkan. Dan sekarang, Ulia, bisiknya tepat di depan wajah Ulia, napasnya berbau asam. Kamu adalah bagian dari ini. Kamu tahu segalanya. Kamu tidak bisa lari. Ulia membuka matanya, menatap mata suaminya. Aku tidak akan membantumu. Aku akan lapor polisi, desisnya. Cengkeraman Haidar menguat. Oh, kamu akan membantuku. Kamu akan melakukan persis seperti yang aku katakan. Karena kalau tidak... Haidar tersenyum. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu bergabung dengan mereka. Kamu tidak punya pilihan. Rasa sakit di lengan Ulia menjalar hingga ke bahunya, tapi rasa takut yang melumpuhkan jauh lebih mendominasi. Pria di depannya bukan lagi Haidar. Dia adalah penculik, penyiksa, dan mungkin seorang pembunuh. Ulia sadar, detik ini, nyawanya berada di ujung tanduk. Haidar tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia menarik Ulia dengan kasar, menyeretnya keluar dari lorong lantai 2. Ulia mencoba memberontak, menjejakkan kakinya di lantai, tapi tenaga Haidar jauh lebih besar. Dia menarik Ulia menuruni tangga. Jilbab Ulia tersangkut di pegangan tangga, membuatnya tercekik sesaat sebelum dia berhasil melepaskannya. Lepaskan aku. Haidar. Sadarlah. Ulia mencoba berteriak, tapi Haidar, dengan gerakan cepat, membekap mulut Ulia dengan tangannya yang bebas. Tangan kasarnya menekan hidung dan mulut Ulia, membuatnya sulit bernapas. Ulia terbatuk, air matanya mengalir deras. Dia diseret melintasi ruang tamu yang gelap dan masuk ke kamar tidur utama mereka di lantai 1. Kamar yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi tawa dan mimpi. Kini kamar itu terasa seperti penjara. Haidar mendorong Ulia dengan keras ke tengah ruangan. Ulia jatuh tersungkur di atas karpet tebal. Dia terbatuk-batuk, berusaha mengambil napas sebanyak mungkin. Di mana ponselmu? Desis Haidar. Matanya memancarkan amarah yang dingin. Ulia, sambil menangis, menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Mungkin di taksi. Tertinggal. Dia mencoba berbohong, berharap ada kesempatan. Haidar berjalan mendekat. Tanpa peringatan, tangannya melayang dan menampar wajah Ulia. Keras. Plak. Pipi Ulia terasa panas dan perih. Kepalanya berdenging. Dia menatap suaminya dengan ngeri. Ini pertama kalinya Haidar menyentuhnya dengan kasar. Jangan bohong lagi, Ulia, teriak Haidar. Aku melihatmu membawanya saat turun dari pesawat. Di mana? Haidar tidak menunggu jawaban. Dia meraih tas tangan Ulia yang tergeletak di lantai, tempat Ulia melemparnya saat tiba tadi. Dia menumpahkan seluruh isinya. Dompet, kunci, lipstik, dan ponselnya. Haidar menyeringai. Dia mengambil ponsel itu. Dia tahu kata sandi Ulia. Dia selalu tahu. Jari-jarinya bergerak cepat di layar. Panggilan ke polisi bagus. Gumamnya sinis. Pesan kosong. Kamu belum memberitahu siapa-siapa lagi. Pinta.
Dia mematikan ponsel Ulya dan melemparkannya ke laci meja rias, lalu menguncinya. Sekarang, kamu dengar baik-baik, kata Haidar. Dia mulai mondar-mandir di kamar, seperti yang dia lakukan di kamar hotel. Tapi kali ini, dia tidak lagi panik. Dia memegang kendali. Rekan-rekanku sudah membawa mereka. Ibu Inem dan ibuku. Mereka sudah dalam perjalanan ke tempat baru. Tempat yang sangat terpencil. Sebuah panti jompo tua di pelosok desa, jauh dari sini. Pemiliknya adalah temanku. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Tanya Ulya, suaranya bergetar hebat. Dia memegangi pipinya yang masih perih. Haidar berhenti, menatap Ulya. Ibuku akan melanjutkan perawatannya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Terkunci. Aman. Dan Ibu Inem? Bisik Ulya. Senyum Haidar lenyap. Dia masalah. Dia saksi. Dia melihat wajah rekan-rekanku. Dia melihat mobilnya. Dan rekan-rekanku, mereka tidak suka ada saksi. Ulya. Mereka tidak suka ada ujung yang lepas. Darah Ulya serasa membeku. Kamu akan membunuhnya? Aku? Haidar meletakkan tangan di dadanya, pura-pura terkejut. Tentu saja tidak. Aku tidak akan mengotori tanganku. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi ini bisnis. Dalam bisnis, kadang kita harus mengambil keputusan sulit untuk melindungi investasi kita. Ibu Inem adalah risiko. Dan risiko harus dihilangkan. Jangan, Haidar. Kumohon. Ulya beringsut maju, meraih kaki celana Haidar. Jangan bunuh dia. Dia tidak salah apa-apa. Dia hanya bekerja. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan diam. Aku janji. Haidar menatap Ulya yang menangis di kakinya. Dia menendang pelan tangan Ulya hingga terlepas. Tentu saja kamu akan diam. Haidar mengambil ponselnya sendiri. Dia menekan sebuah nomor. Ulya menahan napas. Halo, kata Haidar ke telepon. Ya, ini aku. Dengar, ada sedikit perubahan rencana. Ulya menatapnya dengan putus asa. Istriku, dia tahu. Dia tahu segalanya. Haidar terdiam, mendengarkan orang di seberang. Tidak, jangan khawatir. Dia bersama kita sekarang. Dia mengerti situasinya. Dia akan bekerja sama. Lagi, Haidar terdiam. Matanya menatap lurus ke arah Ulya, dingin dan menusuk. Ya, tentu. Lanjutkan rencana untuk Ibu Hartini. Pastikan dia tidak bisa kemana-mana. Hati Ulya mencelos. Tapi, yang satu lagi. Si petugas kebersihan itu? Haidar ragu sejenak. Ulya memandangnya, mengirimkan permohonan bisu. Haidar melihatnya, lalu matanya mengeras. Bereskan. Aku tidak mau ada masalah lagi. Pastikan dia menghilang. Secara permanen. Tidak. Ulya menjerit. Haidar menutup telepon, mengabaikan jeritan Ulya. Bereskan. Kata itu menggema di ruangan. Haidar baru saja memerintahkan pembunuhan Ibu Inem. Haidar menyimpan ponselnya. Nah, Ulya. Sekarang bagianmu. Dia menarik kursi dari meja rias dan duduk menghadap Ulya. Polisi, katanya. Mereka akan menelepon lagi pagi ini. Atau mereka akan datang. Mereka sudah melihat ruangan itu. Ini rencana kita. Ulya hanya bisa menangis sesenggukan. Kamu, Haidar menunjuk Ulya, akan berdiri di sampingku. Kamu akan tersenyum. Kamu akan bilang ke polisi bahwa kamu panik berlebihan tadi malam. Kamu akan bilang, ruangan rahasia itu peninggalan pemilik lama, dan kita tidak tahu apa-apa. Kamu akan bilang. Haidar tersenyum licik. Kamu akan bilang, Ibu Inem meneleponmu lagi. Dia bilang dia salah lihat. Dia bilang dia malu sudah membuat keributan. Dia bilang dia minta maaf, dan dia berhenti kerja. Dia kabur entah kemana karena malu. Aku tidak bisa, isak Ulya. Kamu bisa, bentak Haidar. Kamu akan melakukannya. Karena kalau tidak. Haidar mencondongkan tubuhnya. Aku akan bilang ke polisi ceritanya sedikit berbeda. Aku akan bilang, kamulah yang membantuku. Kamulah yang punya ide mengurung ibuku, karena kamu tidak mau repot merawat mertua yang gila. Kamulah yang memberinya makan setiap hari selagi aku kerja. Siapa yang akan mereka percaya? Ulya? Pria sukses yang dihormati? Atau istri muda berhijab yang tiba-tiba histeris dan menuduh suaminya macam-macam? Aku bisa membuatmu terlihat gila.
Sama seperti ibuku. Ulia menatapnya ngeri. Dia sadar, Haidar benar. Dia sudah memikirkan segalanya. Dia terjebak. Haidar bangkit. Bagus. Aku senang kita sudah sepakat. Dia berjalan ke pintu kamar. Aku harus membereskan TKP di lantai atas. Membersihkan sisa-sisa barang ibuku. Polisi tidak boleh curiga apa-apa. Kamu, katanya sambil menatap Ulia, tetap di sini. Tenangkan dirimu. Berlatihlah tersenyum. Dia membuka pintu, melangkah keluar, lalu menutupnya lagi. Klik. Ulia mendengar suara kunci diputar dari luar. Dia melompat, berlari ke pintu. Dia menggedor-gedor. Haidar. Buka. Haidar. Jangan kunci aku. Haidar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki Haidar yang menjauh menaiki tangga. Ulia panik. Dia kini adalah tahanan. Sama seperti Ibu Hartini. Dia berlari ke jendela. Jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tapi harapannya pupus. Ada teralis besi tempa yang kokoh. Teralis yang dulu dipasang Haidar dengan alasan keamanan. Kini Ulia sadar, itu bukan untuk mencegah orang masuk. Itu untuk mencegah orang keluar. Dia terjebak. Ponselnya disita. Pintu dikunci. Jendela dipalang. Haidar akan membunuh Ibu Inem, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan menjadi saksi bisu, atau lebih buruk, kaki tangan dalam kejahatan ini. Dia merosot ke lantai, bersandar di jendela yang dingin. Dia putus asa. Tapi kemudian, sesuatu terlintas di benaknya. Sebuah ingatan. Suara dari telepon 1 jam yang lalu. Suara Ibu Inem. Ba baik, Bu, baik. Lalu suara, gedebuk. Seperti ponsel yang terjatuh. Diikuti suara langkah kaki berlari. Haidar mengambil ponsel Ulia. Tapi dia tidak mengambil ponsel Ibu Inem. Ibu Inem menjatuhkannya saat dia lari. Di mana? Kemungkinan besar di lantai bawah, dekat tempat dia terakhir menelepon. Haidar belum membersihkan lantai bawah. Dia sekarang ada di lantai atas. Harapan. Sebuah percikan harapan kecil. Ponsel Ibu Inem mungkin masih ada di suatu tempat di rumah ini. Ulia terdiam di lantai kamar yang dingin. Suara kunci yang diputar dari luar terdengar seperti vonis mati. Dia terkunci. Sama seperti Ibu Hartini. Haidar telah berubah sepenuhnya. Pria yang dia cintai telah lenyap, digantikan oleh monster berdarah dingin yang baru saja memerintahkan pembunuhan seorang wanita tak berdosa, Ibu Inem. Dan kini, Haidar sedang di lantai atas, menghapus jejak kejahatannya. Dia membersihkan ruang rahasia itu, memusnahkan sisa-sisa kehidupan ibunya di sana. Ulia bisa mendengar suara gesekan pelan, mungkin sapu atau kain pel, dan sesekali suara, bruk, pelan, seolah barang-barang dibuang ke dalam kantong sampah. Dia putus asa. Dia menggedor pintu sekali lagi. Haidar, buka. Kumohon. Tapi hanya keheningan yang menjawab, disusul suara gesekan yang lebih keras. Haidar mengabaikannya. Ulia berlari ke jendela. Teralis besi tempa itu menatapnya dengan dingin. Teralis yang dulu dia anggap sebagai pelindung, kini menjadi jeruji penjaranya. Dia menarik-nariknya dengan sekuat tenaga, tapi benda itu tertanam kokoh di tembok. Tidak ada harapan. Ponselnya ada di laci yang terkunci. Dia terputus dari dunia luar. Dia akan dipaksa berbohong pada polisi. Dia akan dipaksa menjadi kaki tangan suaminya. Dan Ibu Inem, ya Tuhan, Ibu Inem akan mati. Ulia jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Dia gagal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian, di tengah keputusasaannya, sebuah ingatan melintas. Begitu cepat, nyaris hilang. Panggilan telepon dari Ibu Inem. Suara paniknya. Ba baik, Bu, baik. Dan setelah itu suara, gedebuk. Jelas sekali Ulia mendengarnya. Suara ponsel yang menghantam lantai. Diikuti suara langkah kaki Ibu Inem yang berlari. Haidar menyita ponsel Ulia. Tapi dia tidak tahu soal ponsel Ibu Inem. Ibu Inem menjatuhkannya saat dia lari, saat dia bersembunyi. Di mana? Ibu Inem bilang dia di lantai bawah, melihat ke lantai atas. Berarti ponsel itu kemungkinan besar masih ada di lantai bawah. Mungkin di ruang tamu, atau di dekat tangga. Haidar ada di lantai atas. Sibuk. Berisik. Ini satu-satunya kesempatan Ulia. Sebuah percikan harapan yang sangat kecil. Ulia bangkit. Matanya menyapu kamar tidur mereka yang luas. Pintu utama terkunci. Jendela dipalang.
Tapi ada satu pintu lagi. Pintu kamar mandi dalam. Dia berlari masuk. Jendela besar di sebelah bak mandi juga dipalang. Tentu saja. Haidar sangat teliti. Ulia nyaris menyerah, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu di atas bilik pancuran. Sebuah bow Fenlig. Jendela ventilasi kecil dari kaca buram, ukurannya mungkin hanya 30 kali 30 cm. Letaknya tinggi, tapi tidak ada teralis. Ulia tahu dia harus mencobanya. Dia mendengarkan. Suara Haidar di lantai atas masih terdengar. Dia sedang menyeret sesuatu yang berat. Mungkin lemari buku itu didorong kembali untuk menutupi pintu rahasia. Suara decitannya yang memilukan di lantai parket akan menutupi suara apapun yang mungkin Ulia buat. Sekarang atau tidak sama sekali. Ulia meraih bangku kecil dari depan meja rias, membawanya ke kamar mandi. Dia meletakkannya di dalam bilik pancuran. Dia naik. Masih kurang tinggi. Dia melihat keranjang cucian kotor di sudut. Dia menumpahkannya, membalik keranjang itu, dan meletakkannya di atas bangku. Konstruksi yang goyah. Ulia naik dengan hati-hati. Kakinya gemetar. Dia sekarang bisa menggapai jendela itu. Dia mencoba mendorongnya. Terkunci. Engselnya kaku dan berkarat. Dia mendorong lebih keras. Tidak bergerak. Di lantai atas, suara seretan berhenti. Hening. Ulia membeku. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia takut Haidar bisa mendengarnya. Apakah Haidar mendengarnya? Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Lalu, terdengar suara air keran dinyalakan di lantai atas. Haidar mungkin sedang membersihkan ember atau mengepel. Ulia mengambil napas. Dia tidak bisa membukanya. Dia harus memecahkannya. Dia melihat botol sampo kaca yang berat di rak. Dia mengambilnya. Dia membungkus tangannya dengan handuk kecil yang tergantung. Dia menarik napas dalam-dalam. "Maafkan aku, Ibu Inem," bisiknya. Lalu dia menghantamkan botol itu ke kaca. Krak. Suaranya tidak sekeras yang Ulia bayangkan, lebih seperti retakan tumpul. Kaca buram itu pecah, tapi tidak berhamburan, tertahan oleh bingkainya. Ulia menggunakan tangannya yang terbungkus handuk untuk mendorong pecahan-pecahan kaca itu keluar. Pecahan itu jatuh berdentangan pelan di rumput taman samping, 3 meter di bawah. Lubangnya sangat kecil. Ulia menatapnya dengan ragu. Apa dia bisa muat? Dia harus. Dia mendorong kepalanya lebih dulu. Jilbabnya tersangkut. Dia menariknya lagi, merapikannya. Dia mencoba lagi. Bahunya nyaris tidak muat. Dia harus memutar tubuhnya. Bingkai aluminium yang tajam menggores lengannya. Darah segar mengalir, tapi Ulia tidak peduli. Dia mendorong pinggulnya. Tersangkut. Dia mendengar suara air di lantai atas dimatikan. Haidar selesai. Tidak. Ulia panik. Dia menendang-nendang kakinya di udara, menggunakan dinding pancuran sebagai pijakan terakhir. Dengan satu dorongan putus asa, dia berhasil melewati bingkai itu. Dia jatuh. Tubuhnya menghantam rumput lembut di taman samping. Dia terbaring di sana sejenak. Terengah-engah, sakit di sekujur tubuh, tapi dia bebas. Bebas dari kamar itu. Tapi dia masih di dalam halaman rumah yang berpagar tinggi. Dan dia harus masuk kembali. Dia merangkak, mengendap-endap di sepanjang dinding rumah. Dia harus ke depan. Dia ingat kata-katanya sendiri pada Ibu Inem. Kuncinya ada di bawah pot biasa. Dia berdoa Haidar tidak memindahkannya. Dia sampai di teras depan. Dia bersembunyi di balik pilar besar, mengintip ke jendela lantai atas. Tidak ada gerakan. Dia berlari ke pot besar di sebelah pintu. Dengan tangan gemetar, kini berlumuran tanah dan darah dari lengannya, dia menggali tanah di bawah pot. Ada. Sebuah kunci rumah cadangan, terbungkus plastik. Tangannya gemetar hebat. Dia butuh 3 kali mencoba untuk memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Dia memutarnya sepelan mungkin. Klik. Suara yang sangat pelan. Dia mendorong pintu. Pintu itu terbuka tanpa suara. Dia kini berada di dalam rumahnya sendiri. Seperti pencuri. Rumah itu hening. Terlalu hening. Haidar pasti masih di lantai atas, mungkin sedang mengagumi hasil kerjanya. Ulia menahan napas. Dia harus menemukan ponsel itu. Di mana Ibu Inem berdiri? Dia bilang dia di lantai bawah, melihat ke atas. Berarti di ruang tamu, dekat tangga. Ulia berjingkat melintasi lantai marmer yang dingin. Matanya menyapu ruangan. Di bawah meja kopi, tidak ada. Di dekat rak televisi, tidak ada. Di mana? Lalu dia melihatnya. Di bawah sofa besar yang menghadap tangga. Benda itu setengah tersembunyi,
seolah terlempar dan meluncur ke kolong sofa saat dijatuhkan. Sebuah ponsel model lama yang sederhana. Ulia menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak, dan menggapainya. Dia mendapatkannya. Dia segera merangkak mundur, bersembunyi di balik sofa, di sudut tergelap ruangan. Dia menekan tombol daya. Layar menyala. Syukurlah. Baterainya merah. Hanya tersisa 8%. Tidak ada waktu. Dia menggesek layar. Tidak ada kata sandi. Ulia bernapas lega. Ibu Inem adalah wanita yang sederhana dan percaya pada orang lain. Ulia tidak punya waktu untuk menelepon. Haidar bisa mendengarnya. Dia harus mencari petunjuk. Kemana mereka membawa Ibu Hartini dan Ibu Inem? Dia membuka galeri foto. Jantungnya berdebar kencang. Ada banyak foto. Foto keluarga, cucu-cucu Ibu Inem yang tersenyum. Ulia menelan ludah, hatinya sakit. Dia menggulir ke bawah, ke foto-foto terbaru. Dan di sana, foto terakhir. Jantung Ulia serasa berhenti berdetak. Fotonya sangat buram. Diambil dengan tergesa-gesa. Ulia bisa melihat bahwa foto itu diambil dari dalam rumah. Mungkin dari balik tirai jendela depan, melihat ke arah jalan masuk. Foto itu menunjukkan bagian belakang sebuah van berwarna gelap. Dua orang pria, berpakaian serba hitam, sedang mendorong seseorang ke dalam van. Orang itu memakai selendang. Selendang tua yang sama dengan yang Ulia temukan di ruang rahasia. Itu Ibu Hartini. Ulia memperbesar foto itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Van itu tidak punya plat nomor. Tapi di panel sampingnya ada tulisan. Fotonya miring dan sedikit buram, tapi Ulia bisa membacanya. Sebuah logo matahari terbit yang pudar. Dan di bawahnya, tulisan, Panti Jompo Bunda Kasih. Ulia menemukannya. Dia menemukan petunjuknya. Dia harus mengirim ini ke polisi. Tapi bagaimana? Haidar ada di atas. Tiba-tiba, Ulia mendengar langkah kaki. Di tangga. Haidar sedang turun. Ulia membeku. Dia tidak bisa lari. Jika dia lari, Haidar akan tahu dia sudah keluar. Dia tidak bisa kembali ke kamar tidur lewat depan. Dia harus kembali lewat jendela kamar mandi. Haidar sampai di lantai bawah. Dia berjalan ke dapur, yang letaknya berseberangan dengan ruang tamu. Ulia bisa melihatnya dari celah sofa. Dia sedang membuka kulkas, mengambil sebotol air. Dia tampak puas. Dia meneguk air itu, lalu berbalik. Inilah kesempatannya. Saat Haidar berbalik membelakangi ruang tamu, berjalan kembali ke tangga, Ulia bergerak. Dia berjingkat secepat kilat, tanpa suara, keluar dari pintu depan. Dia menutupnya pelan. Menguncinya kembali dari luar. Meletakkan kunci itu di bawah pot. Dia berlari mengitari rumah, kembali ke taman samping. Dia melihat ke jendela kamar mandi yang pecah di atasnya. Masuk kembali akan jauh lebih sulit daripada keluar. Dia menumpuk beberapa pot bunga kosong yang ada di taman, membuat tumpuan darurat. Dia memanjat. Dia menggapai bingkai jendela yang tajam itu. Dia menarik tubuhnya ke atas. Lengannya yang sehat menjerit kesakitan. Dia berhasil memasukkan satu kaki. Lalu bahunya. Dia menggeser tubuhnya masuk, jatuh kembali ke lantai bilik pancuran dengan suara gedebuk yang cukup keras. Dia langsung membeku. Mendengarkan. Hening. Lalu dia mendengar langkah kaki Haidar di lorong, di luar pintu kamar tidur. Ulia melompat. Dia cepat-cepat menyingkirkan tumpukan bangku dan keranjang cucian. Dia menyambar handuk baru, membasahinya, dan membersihkan darah di lantai pancuran. Dia menekan handuk itu ke lengannya yang terluka untuk menghentikan pendarahan. Klik. Suara kunci diputar di pintu kamar. Ulia cepat-cepat melempar handuk yang ternoda darah itu ke bawah tumpukan pakaian kotor, lalu berlari keluar kamar mandi, dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Pintu terbuka. Haidar masuk. Dia membawa nampan berisi makanan dan segelas air. Dia melihat Ulia di tempat tidur, meringkuk, tampak gemetar ketakutan. Persis seperti saat dia meninggalkannya. Haidar tersenyum tipis. Dia menaruh nampan di meja nakas. Makan, katanya, suaranya dingin. Polisi akan segera datang. Kamu harus terlihat meyakinkan. Kamu harus terlihat seperti istri yang panik tapi sekarang sudah tenang. Ulia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan lengannya yang terluka di balik selimut. Aku akan mandi. Setelah itu, kita akan menunggu mereka di ruang tamu. Bersama-sama, kata Haidar. Dan ingat, Ulia. Satu kata yang salah, dan kamu tahu akibatnya. Aku tidak akan ragu. Haidar masuk ke kamar mandi yang sama dengan yang baru saja Ulia gunakan untuk melarikan diri.
Ulia menahan napas. Apakah dia akan melihat jendela yang pecah? Terdengar suara pancuran air dinyalakan. Haidar tidak menyadarinya. Jendela itu letaknya tinggi, dan kaca buramnya mungkin membuatnya tidak terlalu jelas terlihat dari bawah. Haidar sedang mandi. Ponsel Ulia masih di laci terkunci. Tapi ponsel Ibu Inem? Ulia merogoh sakunya. Benda itu masih di sana. Dia menariknya keluar. Dia harus menyembunyikannya. Dia melihat sekeliling. Di bawah kasur. Dia mengangkat kasur tebal itu sedikit dan menyelipkan ponsel Ibu Inem jauh di bawahnya. Dia menatap laci tempat ponselnya dikunci. Haidar akan mengembalikannya nanti, saat mereka akan bertemu polisi. Itu akan menjadi kesempatannya. Dia sudah punya nama tempatnya. Panti Jompo Bunda Kasih. Dia hanya perlu satu kesempatan untuk mengirim pesan itu. Satu kesempatan. Suara pancuran air berhenti. Ulia buru-buru menghapus air matanya, memasang ekspresi pasrah dan ketakutan. Haidar keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya. Dia terlihat segar, santai, seolah dia baru saja mandi setelah berolahraga, bukan setelah menghapus jejak kejahatan yang mengerikan. Dia sama sekali tidak menyadari jendela ventilasi yang pecah di atas kepalanya. Kesombongannya telah membuatnya buta. Bagus. Kamu sudah lebih tenang, katanya sambil mengeringkan rambutnya. Dia membuka lemari pakaian, memilih kemeja polo bersih dan celana katun. Dia berpakaian dengan rapi. Seolah-olah dia akan menyambut tamu bisnis, bukan polisi yang sedang menginvestigasi rumahnya. Sekarang, katanya, berbalik menghadap Ulia. Dia berjalan ke meja rias. Dia membuka laci yang terkunci. Dia mengeluarkan ponsel Ulia. Jantung Ulia berdebar kencang. Haidar melemparkan ponsel itu ke tempat tidur, di sebelah Ulia. Pegang ini, katanya. Nyalakan. Pastikan suaranya dalam mode senyap. Polisi mungkin akan bertanya soal panggilan dari Ibu Inem. Tunjukkan pada mereka log panggilanmu. Tunjukkan bahwa tidak ada apa-apa lagi. Tapi jangan coba-coba. Dia mencondongkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke mata Ulia. Jangan coba-coba mengirim pesan. Jangan coba-coba menelepon. Aku akan berdiri tepat di sebelahmu. Aku akan mengawasimu setiap detik. Paham? Ulia menunduk, mengangguk pelan. Paham, Mas. Bagus. Haidar tersenyum, puas dengan kepatuhan istrinya. Dia merasa sudah memegang kendali penuh. Dia sudah mematahkan semangat Ulia. Dia salah besar. Ayo, katanya, menarik lengan Ulia. Bukan lengan yang terluka, untungnya. Kita tunggu mereka di ruang tamu. Kita harus terlihat seperti pasangan suami istri yang normal, yang baru saja mengalami kepanikan kecil. Ulia membiarkan dirinya ditarik. Dia menggenggam ponselnya erat-erat. Tangannya basah oleh keringat dingin. Dia sudah menghafal nama itu. Panti Jompo Bunda Kasih. Dia tidak perlu melihat foto di ponsel Ibu Inem lagi. Nama itu sudah terpatri di otaknya. Mereka duduk di ruang tamu. Di sofa tempat Ulia bersembunyi beberapa saat lalu. Suasananya begitu tegang, hingga udara terasa sulit dihirup. Haidar duduk di kursi tunggal di seberang Ulia. Dia menyilangkan kakinya, tampak santai, tapi matanya tidak pernah lepas dari Ulia. Ulia duduk di sofa, menunduk, ponsel di pangkuannya, tersembunyi di balik lipatan jilbabnya. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ulia bisa merasakan darah kering di lengannya di balik lengan bajunya yang panjang. Perih, tapi itu justru membuatnya tetap fokus. Dia memikirkan Ibu Inem. Dia memikirkan Ibu Hartini. Dia tidak boleh gagal. Terdengar suara bel. Din. Haidar tersenyum. Waktunya pertunjukan, bisiknya. Dia bangkit dari kursinya. Tetap di situ. Bersikaplah normal. Takut, tapi normal. Haidar berjalan menuju pintu depan. Punggungnya kini menghadap Ulia. Inilah saatnya. Tangan Ulia yang gemetar bergerak secepat kilat. Dia tidak berani membuka kunci layar. Dia menggunakan fitur panggilan darurat, tapi bukan untuk menelepon. Dia tahu di beberapa ponsel, ada akses ke pesan darurat. Tidak. Itu terlalu lama. Dia membuka kunci layar. Jari jemarinya terbang. Dia membuka aplikasi pesan. Dia harus cepat. Dia ingat nomor polisi yang meneleponnya semalam. Nomor itu ada di log panggilan teratasnya. Dia menekan nomor itu. Pesan baru. Jari-jarinya mengetik, penuh salah ketik, tapi dia tidak peduli. Panti Jompo Bunda Kasih. Tolong. Mereka di sana. Ibu Inem dan Ibu Hartini. Haidar pelakunya. Dia mengurung saya. Saya dalam bahaya. Tolong segera.
Haidar sedang membuka pintu. Selamat pagi, Pak. Silakan masuk. Jari Ulia membeku di atas tombol, kirim. Ulia, sayang, panggil Haidar, suaranya manis dibuat-buat. Pak polisi ingin bicara dengan kita. Ulia menekan tombol kirim. Tanda centang 1. Terkirim. Dia cepat-cepat mengunci ponselnya dan meletakkannya kembali di pangkuannya, tepat saat 2 orang polisi melangkah masuk ruang tamu. Mereka adalah petugas yang sama dari semalam. Wajah mereka serius. Pagi, Bu Ulia, Pak Haidar, sapa polisi yang lebih tua, namanya tertera sebagai Inspektur Rahmat. Maaf mengganggu pagi-pagi. Kami hanya ingin menindaklanjuti laporan semalam. Tentu saja, Pak. Silakan duduk, kata Haidar dengan ramah. Dia kembali duduk di kursinya, matanya langsung tertuju pada Ulia. Inspektur Rahmat duduk di sofa, di sebelah Ulia, tapi menjaga jarak. Polisi yang lebih muda berdiri di dekat pintu. Bu Ulia, Inspektur Rahmat memulai, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Semalam Anda terdengar sangat panik. Kami sudah memeriksa rumah ini. Kami menemukan ruangan di lantai atas. Bisa Anda jelaskan? Ulia mengangkat wajahnya. Dia menatap Haidar. Haidar memberinya sedikit anggukan, sebuah perintah tanpa suara. Saya. Ulia memulai, suaranya dibuat bergetar. Dia tidak perlu banyak berpura-pura. Dia memang ketakutan. Saya minta maaf, Pak. Saya panik berlebihan. Semalam gelap, dan saya di luar kota. Saya salah. Ruangan itu, Pak, Haidar menyela dengan mulus, seperti yang saya bilang semalam, itu peninggalan pemilik lama. Kami belum sempat merenovasinya. Kami bahkan tidak tahu kuncinya ada di mana. Kami baru pindah. Inspektur Rahmat menatap Haidar lama, lalu kembali ke Ulia. Dan petugas kebersihan Anda, Ibu Inem? Anda bilang dia melihat seorang nenek tua. Tapi kami tidak menemukan siapa-siapa. Ini dia. Skenario yang disiapkan Haidar. Ulia menelan ludah. Itu juga salah paham, Pak. Air matanya mulai menggenang. Air mata ini sungguhan. Ibu Inem, dia menelepon saya lagi tadi. Tadi pagi sekali. Oh ya? Alis Inspektur Rahmat terangkat. Dia menelepon ke ponsel Anda? Iya, Pak, bisik Ulia. Dia bilang dia salah lihat. Mungkin hanya bayangan. Dia sangat malu sudah membuat keributan. Dia bilang dia minta maaf, dan dia berhenti kerja. Ulia menunduk, seolah-olah dia sedang menangis karena malu. Dia berhenti? Begitu saja? Tanya Inspektur Rahmat. Boleh kami lihat ponsel Anda? Kami perlu memeriksa panggilan itu. Hati Ulia mencelos. Panggilan itu tidak ada. Dia berbohong. Haidar akan tahu dia berbohong. Haidar tersenyum. Tentu saja, Pak. Sayang, berikan ponselmu. Ulia panik. Dia tidak bisa. Tapi dia harus. Dia baru saja akan menyerahkan ponselnya, ketika BZZZT. Ponsel di pangkuan Ulia bergetar hebat. Sebuah pesan masuk. Semua mata tertuju pada ponsel itu. Wajah Haidar langsung mengeras. Siapa itu? Desisnya. Inspektur Rahmat menatap Ulia dengan tajam. Bu, ada apa? Ulia tidak bisa bergerak. Dia membeku. Haidar, menyadari ada sesuatu yang sangat salah, melompat dari kursinya. Berikan ponsel itu, teriaknya, menerjang ke arah Ulia. Tapi Inspektur Rahmat lebih cepat. Dia sudah curiga sejak awal. Dia menangkap tangan Ulia, bukan untuk merebut, tapi untuk melindunginya. Tenang, Pak Haidar. Polisi yang lebih muda di dekat pintu langsung bergerak maju. Pak, harap duduk kembali. Haidar tidak peduli. Dia mendorong polisi muda itu. Itu istri saya. Berikan ponselnya. Cukup, bentak Inspektur Rahmat. Dia merebut ponsel dari tangan Ulia yang lemas. Dia melihat notifikasi di layar kunci. Sebuah pesan balasan dari nomor yang dia kenali, nomor markas besar. Pesan itu berbunyi, pesan diterima. Lokasi panti jompo ditemukan. Tim SWAT sedang meluncur. Kami kirim tim cadangan ke tempat Anda. Apa Anda dalam bahaya? Wajah Inspektur Rahmat berubah. Dia mendongak, menatap lurus ke arah Haidar. Pak Haidar, Anda kami tahan. Wajah Haidar berubah dari marah menjadi panik murni. Tidak, dia bohong. Ulia, kau. Dia tidak lagi menerjang Ulia. Dia berlari ke pintu belakang,
ke arah dapur. "Tangkap dia!" teriak Inspektur Rahmat. Polisi muda itu mengejarnya. Inspektur Rahmat menarik Ulia ke belakang tubuhnya. "Tetap di belakang saya, Bu." Terdengar suara gaduh dari dapur. Suara bantingan, pecahan kaca. Haidar melawan. "Keluar dari rumah, Bu. Cepat!" perintah Inspektur Rahmat. Ulia berlari ke pintu depan. Dia membukanya, tersungkur di rumput halaman depan. Dia terengah-engah, menangis histeris. Dia bebas. Dia berhasil. Di saat yang hampir bersamaan, puluhan kilometer jauhnya, di sebuah jalan desa yang terpencil, beberapa mobil polisi tanpa tanda sirene berbelok masuk ke gerbang berkarat bertuliskan, "Panti Jompo Bunda Kasih." Tim bersenjata lengkap melompat keluar. Mereka mendobrak pintu depan yang reot. Pemilik panti, seorang pria kurus yang tampak terkejut, langsung dibekuk. Tim Alfa, sisir lantai 1. Tim Bravo, ke lantai 2. Mereka menyebar. Tempat itu kotor, bau pesing, dan penuh dengan lansia yang tampak kebingungan. Ini bukan panti jompo. Ini tempat penampungan yang mengerikan. "Di sini," teriak seorang petugas dari sayap belakang. Pintunya terkunci. Tim mendobrak pintu kayu yang lapuk. Di dalamnya, di ruangan yang sama kotornya dengan ruang rahasia di rumah Ulia, terbaring sosok rapuh di atas ranjang besi. Itu Ibu Hartini. Dia sangat lemah, matanya nyaris tak bisa terbuka, tapi dia masih bernapas. Korban pertama ditemukan. "Panggil medis." "Tunggu," kata petugas yang lain. "Saya dengar sesuatu." Dia mendekati lemari pakaian besar yang reot di sudut ruangan. Terdengar suara gedebuk pelan dari dalam. "Buka." Mereka menarik paksa pintu lemari itu. Di dalamnya, dalam kegelapan yang sesak, terikat di kursi, mulutnya disumpal kain kotor, adalah Ibu Inem. Matanya membelalak ngeri, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Dia masih hidup. Di depan rumah Ulia, beberapa mobil polisi lagi datang dengan sirene meraung. Haidar digiring keluar. Tangannya diborgol ke belakang. Dia telah dilumpuhkan. Saat dia melewati Ulia, yang kini diselimuti selimut oleh seorang polwan, matanya menatap Ulia dengan kebencian yang tak terbayangkan. "Ini belum berakhir, Ulia," desisnya, sebelum didorong masuk ke mobil polisi. Inspektur Rahmat mendekati Ulia. Dia berjongkok di depannya. "Bu Ulia," katanya lembut. "Kami menemukan mereka. Ibu Inem dan Ibu Hartini. Mereka selamat." Ulia menutup wajahnya dan menangis. Tangisan yang bukan lagi karena takut, tapi karena kelegaan. Ulia tidak ingat persis bagaimana dia sampai di rumah sakit. Dia hanya ingat dibungkus selimut oleh seorang polwan, didudukan di ambulans, dan lengannya yang terluka, yang dia dapatkan saat memanjat keluar jendela kamar mandi, dibersihkan dan diperban. Goresan di bingkai jendela itu cukup dalam, tapi Ulia tidak merasakan sakitnya. Yang dia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin, bercampur dengan kelegaan yang luar biasa hingga membuatnya mual. Dia duduk di kursi tunggu ruang gawat darurat yang steril. Inspektur Rahmat menghampirinya, membawakan segelas teh hangat. "Minumlah, Bu Ulia. Anda sudah aman sekarang," katanya lembut. Ulia menerima teh itu dengan tangan gemetar. Mereka baik-baik saja, Ibu Inem dan Ibu Hartini?" Inspektur Rahmat mengangguk. "Mereka sedang ditangani. Ibu Inem mengalami dehidrasi berat dan syok, tapi secara fisik dia tidak terluka parah. Dia wanita yang kuat. Dia diikat di lemari itu hampir 6 jam. Tapi dia selamat." "Dan Ibu Hartini?" tanya Ulia lagi, suaranya nyaris berbisik. Wajah Inspektur Rahmat berubah serius. Kondisinya lebih parah. Tim medis sedang menstabilkannya. Dia mengalami malnutrisi kronis dan ada indikasi keracunan. "Keracunan?" Ulia mendongak, matanya membelalak ngeri. Dia teringat pengakuan Haidar. "Obat-obatan." "Benar," kata Inspektur Rahmat, "kami menemukan botol-botol obat penenang dosis tinggi di panti jompo itu, dan juga di ruang rahasia di rumah Anda. Sepertinya ini sudah berlangsung lama. Dokter bilang, obat-obatan itu dicampur di makanannya. Ini bukan hanya penyekapan, Bu. Ini percobaan pembunuhan secara perlahan." Ulia memejamkan mata. Monster. Suaminya adalah monster. Setelah lengannya selesai dijahit, Inspektur Rahmat meminta Ulia untuk memberikan keterangan resmi. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil di kantor polisi yang ada di rumah sakit. Ulia menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Dia menceritakan tentang kejanggalan Haidar di hotel. Panggilan telepon Ibu Inem.
Kepanikan Haidar saat Ulia menelepon polisi. Dia menceritakan tentang penemuan ruang rahasia itu, dan foto Haidar kecil bersama ibunya. Dan bagian terpenting, dia menceritakan pengakuan Haidar di lorong lantai 2. Dia mengaku, kata Ulia, suaranya datar dan dingin. Matanya kering. Dia sudah kehabisan air mata. Dia mengaku bahwa kecelakaan yang menewaskan ayahnya adalah perbuatannya. Dia merusak rem mobil itu. Dia ingin membunuh kedua orang tuanya. Polisi yang mengetik laporan itu berhenti sejenak, terkejut. Inspektur Rahmat mengangguk. Lanjutkan, Bu. Dia mengaku mengurung ibunya sendiri, Ibu Hartini, selama 3 tahun di ruangan itu. Dia mengaku menikah dengan saya, hanya untuk dijadikan alibi. Kamuflas. Agar dia terlihat seperti pria normal yang berbakti. Rasa sakit menghantam dada Ulia saat mengatakannya, tapi dia terus bicara. Dia mengaku memberi ibunya obat-obatan agar ibunya terlihat gila. Dan dia menelepon seseorang. Dia memerintahkan mereka untuk membereskan Ibu Inem. Dia bilang Ibu Inem adalah risiko yang harus dihilangkan. Setelah Ulia selesai, ruangan itu hening. Inspektur Rahmat menatapnya dengan penuh simpati. Anda mengalami trauma yang luar biasa, Bu Ulia. Tapi keterangan Anda ini sangat krusial. Ini menyegel nasibnya. Bolehkah saya bertemu Ibu Inem? Tanya Ulia. Inspektur Rahmat mengantarnya ke ruang perawatan. Di sana, Ibu Inem sedang duduk di tempat tidur, dipeluk oleh seorang pria muda yang menangis. Mungkin putranya. Begitu melihat Ulia, mata Ibu Inem membelalak. Bu Ulia. Ulia berlari kecil dan langsung memeluk wanita parubaya itu. Mereka berdua menangis tersedu-sedu. Maafkan saya, Bu Inem. Maafkan saya. Isak Ulia. Bukan salah Ibu, kata Ibu Inem, suaranya serak. Ibu yang selamatkan saya. Saya dengar dari polisi. Ibu yang kirim pesan itu. Saya pikir saya akan mati, Bu. Di lemari gelap itu, saya sudah pasrah. Ibu Inem menceritakan kisahnya. Dia tiba di rumah. Dia mendengar suara dari atas. Dia naik, dan melihat nenek tua itu, Ibu Hartini, berdiri di lorong, tampak bingung. Tiba-tiba, 2 pria besar muncul, membekap Ibu Hartini. Ibu Inem panik. Dia lari ke bawah, bersembunyi di balik sofa ruang tamu, dan menelepon Ulia. Saat itulah dia menjatuhkan ponselnya. Setelah telepon terputus, dia mencoba lari keluar, tapi pintu depan sudah dikunci dari dalam oleh para pria itu. Mereka menemukannya. Mereka membekapnya, mengikatnya, dan melemparkannya ke dalam van, bersama Ibu Hartini yang sudah tidak sadarkan diri. Di panti jompo itu, Bu. Ibu Inem gemetar hebat. Mereka menyeret saya ke ruang bawah tanah. Pemiliknya bilang, dia menunggu perintah dari Pak Haidar. Dia bilang kalau saya merepotkan, dia akan suntik saya dan membuang saya ke sungai. Saya takut sekali. Ulia memeluknya erat. Ibu aman sekarang. Dia tidak akan bisa menyakiti ibu lagi. Dia sudah ditangkap. Kemudian, Ulia memberanikan diri menuju ruang Icu. Menuju kamar tempat Ibu Hartini dirawat. Jantungnya berdebar kencang. Dia takut melihat wajah wanita yang telah dia abaikan tanpa sadar selama 3 tahun. Dia berdiri di depan pintu kaca. Ibu Hartini terbaring di ranjang, dikelilingi mesin-mesin yang berbunyi teratur. Tubuhnya sangat kurus, hanya tulang berbalut kulit. Wajahnya cekung. Tapi dia bernapas. Dia hidup. Seorang dokter keluar. Keluarga Ibu Hartini? Ulia ragu. Saya menantunya. Dokter itu menatap Ulia dengan tatapan yang sulit diartikan. Suami Anda pelakunya, bukan? Ulia mengangguk kaku. Begini, Bu. Kondisinya kritis, tapi stabil. Kami sedang melakukan detoksifikasi. Racun obat penenang itu sudah mengendap di sistemnya selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengejutkan adalah otaknya. Kenapa, Dok? Kami melakukan pemindaian. Tidak ada tanda-tanda demensia. Tidak ada skizofrenia. Secara neurologis, otaknya sehat untuk wanita seusianya. Dia tidak gila, kata dokter itu. Dia hanya diracuni secara sistematis untuk terlihat gila. Agar dia bingung, lemah, dan tidak bisa melawan. Ini perbuatan yang sangat keji. Ulia menutup mulutnya. Kebenaran itu jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Beberapa jam kemudian, Inspektur Rahmat kembali menemuinya. Pak Haidar ada di kantor polisi pusat. Dia menolak bicara. Dia meminta pengacara terbaik di kota. Dia masih arogan.
Dia membangun sebuah cerita. Cerita apa? Tanya Ulia, lelah. Dia bilang, Andalah yang histeris. Anda bersekongkol dengan Ibu Inem untuk menjebaknya. Dia bilang ibunya memang sakit jiwa dan dia sedang dalam proses memindahkannya ke panti yang lebih baik. Dia memutarbalikkan semua fakta. Dia pembohong, desis Ulia. Saya tahu, kata Inspektur Rahmat. Tapi pengacaranya hebat. Kami butuh sesuatu yang kuat untuk mematahkannya. Kesaksian Ibu Inem sudah kuat. Tapi kami ingin mengkonfrontasinya. Apa Anda bersedia bertemu dengannya? Ulia gemetar. Bertemu Haidar lagi? Tapi kemudian dia teringat wajah Ibu Inem yang ketakutan. Dia teringat tubuh kurus Ibu Hartini. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Saya bersedia. Ruang interogasi itu terasa dingin. Haidar duduk di seberang meja, didampingi pengacaranya yang berpakaian necis. Haidar terlihat lelah, tapi masih ada kesombongan di matanya. Dia tersenyum tipis saat melihat Ulia masuk. Ulia, sayang, katanya. Suaranya dibuat-buat terdengar sedih. Katakan pada mereka. Katakan ini semua salah paham. Katakan kamu hanya sedang stres. Ulia duduk di kursi yang disediakan, di sebelah Inspektur Rahmat. Dia menatap lurus ke mata Haidar. Tatapan yang tidak lagi menunjukkan cinta, hanya kehampaan. Di mana Ibu Hartini? Adalah kalimat pertama yang Ulia ucapkan. Senyum Haidar goyah. Dia di panti. Seperti yang aku bilang. Kamu meracuninya, kata Ulia datar. Kamu meracuninya selama 3 tahun agar dia terlihat gila. Agar kamu bisa menguasai hartanya. Benar? Pengacara Haidar menyela. Klien saya tidak akan menjawab tuduhan tidak berdasar. Aku mendengarmu, potong Ulia, suaranya meninggi. Aku mendengar pengakuanmu di lorong. Kamu bilang kamu merusak rem. Kamu membunuh ayahmu. Mata Haidar membelalak. Dia tidak menyangka Ulia akan mengatakannya di depan polisi. Pembohong, teriak Haidar, melompat dari kursinya. Dasar istri durhaka. Kau menjebakku. 2 petugas menahan Haidar dan memaksanya duduk kembali. Topengnya telah pecah. Inspektur Rahmat tersenyum tipis. Sudah cukup. Kami punya rekaman pengakuan Anda, Bu Ulia. Dia menoleh ke Haidar. Dan kami punya kesaksian Ibu Inem yang Anda culik. Kami juga punya kesaksian dari pemilik panti Jompo Bunda Kasih, yang mengaku Anda membayarnya untuk membereskan Ibu Inem. Wajah Haidar memucat. Tapi, lanjut Inspektur Rahmat, kami punya satu bukti lagi. Bukti terakhir yang akan mengubur Anda. Inspektur Rahmat meletakkan tablet di atas meja dan memutar sebuah video. Video itu diambil dari kamera tersembunyi yang dipasang di ruang ICU. Video itu menunjukkan Ibu Hartini, terbaring lemah. Seorang perawat sedang menyuapinya bubur. Lalu, Ibu Hartini menoleh ke kamera yang dia pikir adalah perawat lain. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Anak saya? Bisiknya. Haidar, dia jahat, dia kasih saya obat, dia kurung saya, dia bilang saya akan mati di sana, tolong. Haidar menatap layar itu dengan ngeri. Ibunya sudah sadar. Ibunya bisa bicara. Ibunda Anda sudah sadar, Pak Haidar, kata Inspektur Rahmat. Tim dokter memastikan beliau tidak gila. Beliau adalah korban. Dan wasiat ayah Anda, kami sudah membacanya. Inspektur itu mencondongkan tubuhnya. Wasiat itu bilang, Anda kehilangan segalanya jika Anda punya catatan kriminal, atau terbukti sebagai anak durhaka. Haidar menatap Inspektur Rahmat. Kesombongannya lenyap. Arogansinya hancur. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni. Anda, kata Inspektur Rahmat, bukan hanya akan masuk penjara. Anda akan kehilangan segalanya. Uang yang sangat Anda inginkan, semuanya akan kembali padanya. Pada ibu yang Anda coba hancurkan. Haidar tidak berteriak. Dia tidak mengamuk. Dia hanya menunduk, menatap meja. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat persis seperti apa adanya. Seorang pria kalah yang menyedihkan. Karmanya telah tiba, tepat di depan matanya. 6 bulan terasa seperti selamanya, namun juga berlalu dalam sekejap. Persidangan Haidar menjadi berita utama di seluruh negeri. Kisah seorang putra yang kejam, warisan triliunan rupiah, seorang istri yang menjadi alibi, dan seorang ibu yang dikurung di ruang rahasia. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh wartawan dan publik yang ingin melihat wajah monster itu. Ulia hadir setiap hari. Dia duduk di barisan depan. Jilbabnya yang rapi menjadi simbol keteguhan. Dia tidak lagi menangis. Dia di sana untuk menyaksikan keadilan ditegakkan.
Dia telah mengajukan gugatan cerai di hari yang sama saat Haidar ditahan. Prosesnya cepat. Dia bukan lagi istri Haidar. Dia adalah Ulya, saksi kunci. Haidar di persidangan terlihat sangat berbeda. Dia kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Pengacaranya yang mahal mencoba segala cara. Mereka mencoba menyatakan Haidar tidak waras, tertekan oleh trauma masa kecil. Mereka mencoba memutarbalikkan cerita, menuduh Ulyalah yang serakah, yang bersekongkol dengan Ibu Inem. Tapi bukti-bukti itu tak terbantahkan. Kesaksian Ulya adalah yang pertama. Dia menceritakan semuanya dengan tenang dan jelas. Tentang pengakuan Haidar di lorong, tentang perintahnya untuk membunuh Ibu Inem. Saat pengacara Haidar mencoba menyudutkannya, Ulya menatap mata pengacara itu. Suami saya mengaku di depan saya bahwa dia membunuh ayahnya. Apa itu juga bagian dari stres? Kesaksian Ibu Inem menyusul. Dia menceritakan dengan air mata berlinang tentang kengerian saat dia diculik, diikat, dan diancam akan dibuang ke sungai. Dia menunjuk Haidar. Pria itu yang memerintahkannya. Saya dengar mereka bicara di telepon. Kesaksian pemilik panti jompo, yang kini menjadi terdakwa juga, membenarkan segalanya. Untuk meringankan hukumannya, dia mengaku bahwa Haidar membayarnya ratusan juta untuk menyimpan Ibu Hartini dan menghilangkan Ibu Inem. Namun, momen paling dramatis di ruang sidang adalah hari ketika saksi terakhir dipanggil. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang perawat mendorong kursi roda masuk. Di atasnya, duduk Ibu Hartini. Dia masih terlihat rapuh, tubuhnya masih kurus, tapi matanya tajam dan jernih. Dia tidak lagi bingung. Dia tidak lagi di bawah pengaruh obat. Dia telah menjalani terapi detoksifikasi dan pemulihan selama 6 bulan. Saat kursi roda itu melewati Haidar, Ibu Hartini menoleh. Dia menatap putranya. Haidar, yang sepanjang sidang selalu bersikap angkuh, akhirnya pecah. Dia membuang muka, tidak berani menatap mata ibunya. Dia gemetar. Jaksa bertanya dengan lembut, Ibu Hartini, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada Anda? Suara Ibu Hartini pelan, tapi mikrofon di depannya menangkap setiap kata. Dia menceritakan tentang kecelakaan itu. Saya duduk di sebelahnya, katanya, menunjuk Haidar. Suami saya sedang mengemudi. Tiba-tiba Haidar berteriak dari kursi belakang. Dia bilang, remnya blong. Tapi saya tahu. Saya merasakan getaran aneh sebelum kami berangkat. Dan saya melihat Haidar mengutak-atik mobil ayahnya malam sebelumnya. Saya kira dia hanya hobi mesin. Ruang sidang menahan napas. Setelah suami saya meninggal, dan saya di rumah sakit, lanjut Ibu Hartini, air matanya mulai mengalir, Haidar datang. Dia bilang saya harus tanda tangan surat. Dia bilang itu surat asuransi. Saya trauma. Saya tanda tangan saja. Ternyata itu surat kuasa wali. Dia bilang saya gila. Dia anak saya, tapi dia membawa saya ke rumah baru. Dia mendorong saya masuk ke ruangan gelap itu. Dia berhenti, mengambil napas. 3 tahun. Dia mengunci saya. Dia membawa makanan sekali sehari. Dan obat. Dia bilang itu vitamin. Tapi obat itu membuat saya pusing. Membuat saya lupa. Membuat saya lemah. Dia bilang, cepatlah mati, Ibu. Cepatlah mati agar aku bisa hidup. Haidar menjerit dari kursinya. Bohong. Itu semua bohong. Diam, bentak hakim. Kesaksian Ibu Hartini adalah paku terakhir di peti mati Haidar. Hari putusan. Hakim membacakan vonisnya. Haidar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas rangkaian kejahatan. Perencanaan pembunuhan terhadap ayahnya, percobaan pembunuhan terhadap ibunya melalui peracunan sistematis, penyekapan dan penganiayaan berat, penipuan warisan, dan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan terhadap Ibu Inem. Hukumannya, penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan banding. Haidar meraung seperti binatang yang terluka saat palu diketuk. Dia mengamuk, mencoba menyerang jaksa sebelum petugas menyeretnya keluar dari ruang sidang. Tapi keadilan belum selesai. Hakim kemudian membacakan putusan sipil terkait warisan. Sesuai dengan klausul yang tertulis jelas dalam wasiat almarhum ayah Pak Haidar, yang menyatakan bahwa ahli waris akan kehilangan haknya jika terbukti melakukan tindak kriminal atau terbukti sebagai anak durhaka. Dengan ini, pengadilan memutuskan bahwa Haidar telah kehilangan seluruh haknya atas warisan. Hakim melanjutkan, seluruh aset, kekayaan, dan properti 100% dikembalikan ke pemilik sahnya, Ibu Hartini. Ulya menghela napas panjang. Dia menangis. Akhirnya, semuanya selesai.
1 tahun kemudian, Ulia tinggal di sebuah apartemen kecil yang tenang di pusat kota. Dia telah menceraikan Haidar secara resmi. Dia menggunakan sedikit uang gonogini, uang yang murni miliknya sebelum menikah, untuk memulai hidup baru. Dia tidak menyentuh sepeser pun uang warisan Ibu Hartini, meskipun wanita itu menawarinya. Hari itu, Ulia sedang sibuk di laptopnya. Dia baru saja meluncurkan sebuah yayasan kecil. Yayasan yang memberikan bantuan hukum dan tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Teleponnya berdering. "Assalamualaikum, Bu Ulia. Pesanannya sudah siap diantar, ya?" Suara ceria Ibu Inem. Ulia tersenyum. "Waalaikumsalam, Bu Inem. Siap. Ditunggu, ya." Ibu Inem, dengan uang ganti rugi yang dia menangkan dari gugatan terhadap Haidar dan pemilik panti jompo, telah membuka usaha catering rumahan. Usahanya laris manis. Yayasan Ulia adalah pelanggan tetapnya. Mereka berdua telah sembuh, dengan cara mereka masing-masing. Sore itu, Ulia pergi keluar kota. Ke sebuah tempat yang asri di perbukitan. Sebuah rumah perawatan premium yang indah, dengan taman bunga yang luas dan pemandangan danau. Ini bukan panti jompo. Ini adalah rumah yang dipilih sendiri oleh Ibu Hartini, dibiayai penuh oleh uangnya sendiri. Ulia menemukan Ibu Hartini di teras belakang. Dia duduk di kursi rodanya, menghadap danau. Dia tidak lagi kurus kering. Wajahnya sudah lebih berisi, dan rambut putihnya terawat rapi. Di pangkuannya, ada sebuah kanvas. Dia sedang melukis. Melukis pemandangan danau di depannya. Ulia mendekat pelan. "Assalamualaikum, Ibu." Ibu Hartini menoleh. Senyum tulus merekah di wajahnya. Senyum yang sama persis dengan yang Ulia lihat di foto tua di ruang rahasia itu. "Waalaikumsalam, Ulia." Ulia duduk di kursi di sebelahnya. Dia membawakan pai apel hangat. "Bagaimana lukisannya, Bu?" "Hampir selesai," kata Ibu Hartini lembut. "Warna birunya indah sekali hari ini." Mereka duduk diam selama beberapa waktu. Menikmati teh, pai apel, dan pemandangan danau. Tidak ada lagi trauma yang dibicarakan. Hanya ada kedamaian. Ulia telah kehilangan suami, tapi dia menemukan sosok ibu. Jauh dari sana, di dalam sel penjara yang sempit, lembab, dan berbau pesing, Haidar duduk sendirian. Dia menatap dinding beton yang kotor. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada uang. Tidak ada keluarga. Tidak ada kebebasan. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, mengambil alih hidup ibunya, dan sebagai gantinya, dia kehilangan hidupnya sendiri. Selamanya.